Ini foto seorang ibu yang sedang didoakan 6 bulan yang lalu. Kita doakan di sini, kita bimbing di sini. Dan sekarang dia sudah disembuhkan Tuhan dan sudah bekerja. Saya mau tunjukkan foto ini kepadanya dan kita mau melihat responnya bagaimana. Oke? Ci, mau lihat fotonya Taci 6 bulan yang lalu? Hah? Ini fotonya Taci 6 bulan yang lalu. Pak, ini kamu mau tambahkan enggak, Pak? Enggak. Ini sudah. Belum. Sekarang Taci sudah gemuk. Ini kurus dulu. Iya, kurus dulu. Oh, ya, Tan. Sekarang Taci sudah gemuk. Cantik. Sudah terlepas dari ikatan. Sudah disembuhkan Tuhan. Bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku ya mohon. Tuhan itu baik nggak? Baik. Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan disertai dengan kesaksian video anak Tuhan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nanti kita akan melihat cuplikannya, saudara. Ketika kita jatuh dalam dosa, iblis itu langsung merusak gambar dan rupa Allah itu. Padahal di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, ciptaan Tuhan itu baik sekali. Dia menciptakan kita sesuai gambar dan rupanya Allah. Tetapi kita melihat ketika gambar dan rupa Allah itu dirusak oleh si iblis itu, wajahnya penuh dengan kesusahan. Kita melihat cuplikan dari video ini. Lepas darah Yesus. Aku miliki. Aku milih Yesus. Sekarang ada kekuatan Ada kekuatan yang dari Tuhan yang dari Tuhan masuk dalam hidupku. masuk dalam hidupku. Hatiku tenang, Hatiku tenang. hatiku damai. Hatiku damai. Aku kuat Aku kuat. di dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Pulihlah. Pulihlah. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima kasih. Setelah 6 bulan kemudian, inilah keadaan anak Tuhan yang sudah dipulihkan Tuhan. Wajah yang sudah dipulihkan Tuhan penuh kemuliaan. Lihat lagi cuplikan videonya. Sekarang cita-citanya mau buka toko. Toko di rumah yo. Dulu tidak bisa kerja. Iya. Sekarang mau buka. Toko. Tuhan Yesus luar biasa ya Ci ya. Iya, loh, ini loh kayak. Oh. Jadi tak beli saya. Itu dagangannya ya Ci ya. Oh, my. Nah, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada, lewat share firman Tuhan yang disertai dengan cuplikan video ini, ada 2 hal yang penting yang kita mau ambil hikmahnya. Yang pertama, jangan kasih celah untuk iblis supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Sebab ketika kita jatuh dalam dosa, iblis dengan mudahnya merusak gambar dan rupa Allah itu. Jadi wajah kita yang ganteng, yang cantik-cantik itu jadi suram. Kenapa? Wajah kita enggak ada sukacitanya, enggak ada manisnya, enggak ada senyumnya. Saudara bayangkan seganteng apapun pria, secantik apapun wanita, kalau wajahnya tidak ada sukacita, tidak ada senyumnya, maka kelihatan jelek sekali. Itulah wajah yang dirusak oleh iblis. Nah, yang kedua
yang harus kita perhatikan, setiap kita berdoa untuk orang yang dirasuk oleh roh jahat, biasanya reaksi roh jahat itu bermacam-macam. Ada dia yang berteriak-teriak, ada dia yang membanting-banting. Nah, saya mau bacakan di Markus pasal 1 ayat 26. Ketika Yesus berdoa untuk orang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi roh jahat itu apabila dia keluar, dia tidak pernah keluar dengan baik. Dia akan berteriak, dia bisa membanting-banting orang itu. Nah, itu sebabnya saya setelah sekian lama belajar firman Tuhan dan ketemu dengan mereka-mereka yang dibelenggu dengan roh jahat, sering sekali kejadiannya seperti yang firman Tuhan katakan ini. Tapi seiringnya waktu, ternyata ketika mereka berteriak-teriak itu dia sedang, itulah reaksi dari si iblis itu. Tapi sebagai pelayan Tuhan, saya nggak mau kepancing. Sebab setan itu kalau suaranya kuat, kita kuat lagi. Dia tambah kuat lagi. Iblis itu senang kalau kita kepancing emosi. Tetapi ketika dia berteriak, kita hanya senyum-senyum. Dan kita perintahkan setan itu keluar baik-baik. Kemudian setannya keluar dia. Nah, yang kemudian pengalaman saya ketika berhadapan dengan roh jahat itu, dia membanting orang itu. Sebab kadang-kadang roh jahat itu kan ada yang suka menyiksa orang itu sampai membanting-banting orang itu sampai berteriak-teriak begitu. Kejadian yang seperti itu jangan terlalu sering terulang. Sebab apa? Itu akan mengganggu kesehatan anak Tuhan itu. Nah, itu sebabnya ketika pertama sekali kita berdoa untuk dia, reaksinya berteriak, membanting dia. Setelah kita berdoa, amin, anak Tuhan itu langsung kita masukin firman. Tiap hari atau tiap minggu kita suruh baca Alkitab, masukin firman. Ketika dia sudah masuk firman Tuhan, firman itu dia tahu nanti kebenaran itu akan memerdekakan dia. Itu lebih bagus. Sebab kalau kita biasanya doa untuk mereka yang dirasuk roh jahat itu, kita hardik setannya keluar dia. Tapi nanti kalau dia lihat anak Tuhan itu tidak ada firman, dia kosong, dia bisa masuk lagi. Nah, nanti kita sebagai pelayan Tuhan capek. Sebab apa? Setiap kali kita doakan dia berteriak, membanting-banting. Capek juga kita dan kemudian mengganggu kesehatan yang dirasuk roh jahat itu. Kasihan juga. Itu sebabnya kita nggak boleh kepancing. Dan kemudian satu kali kita doakan dia, roh jahat yang berteriak, roh jahat yang membanting. Untuk kedua kalinya jangan sempat itu terjadi lagi. Sebab apa? Kita sudah masukkan firman. Firman yang dia baca itu, nanti dia tahu kebenaran itu memerdekakan dia. Sebab kalau firman itu tidak kita masukkan dan dia tidak kita suruh untuk membaca firman Tuhan itu, nanti setiap kali kita doakan, setan itu nanti membanting terus. Setan itu nanti berteriak-teriak terus. Demikian share firman Tuhan yang bisa saya sampaikan lewat video ini dan berbagi pengalaman ini. Semoga jadi berkat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.